Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Wani, pengampu mapel fisika kelas 10. Selamat pagi bagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan masih dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang momentum dan impuls. Momentum dan impuls, yang pertama kita bahas yaitu momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang besarnya berbanding lurus dengan kecepatan benda. Nah, secara sistematis bisa kita rumuskan P kecil sama dengan M kecil dikali V kecil. Dengan keterangan P-nya itu momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M massa, satuannya jangan lupa ditulis kilogram. V-nya kecepatan meter per sekon. Jadi nanti satuan ini sudah dalam bentuk SI ya, satuan internasional. Jadi kalau tidak sesuai harus dirubah ke bentuk satuan tersebut. Contoh soalnya, ada truk bermasa 4 ton bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah besarnya momentum yang dimiliki truk tersebut? Pembahasan. Diketahui massa 4000 ton, kemudian V-nya 30 meter per sekon. Pertanyaannya P. Nah, rumusnya P sama dengan M dikalikan V. P sama dengan 4000 dikalikan 30. Nah, hasilnya 120.000 kilogram meter per sekon, atau kalau ditulis dalam notasi ilmiah 1,2 kali 10 pangkat 5 kilogram meter per sekon. Lanjutnya yang kedua, impuls. Nah, bisa diartikan perkalian antara gaya dan selang waktu itu bekerja pada benda. Atau secara sistematis bisa ditulis sebagai berikut. I sama dengan F dikalikan delta T. Dengan keterangan I itu impuls, F gaya, kalikan delta T, waktu. Biasanya untuk mencari delta T di situ adalah T akhir dikurangi T awal. Saya ulangi, delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Contoh soalnya, sebuah bola dipukul dengan gaya sebesar 50 Newton. Jika gaya bekerja pada bola hanya dalam waktu 0,2 sekon, berapakah besar impuls pada bola tersebut? Nah, ditulis diketahui F sama dengan 50, kemudian T-nya 0,2, yang ditanyakan impulsnya. Nah, pembahasannya I sama dengan F dikalikan delta T. Sama dengan 50 dikalikan 0,2 sama dengan 10 Newton sekon ya. Yang ketiga, hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Nah, besarnya impuls dapat ditentukan dengan menggunakan hukum 2 Newton. Sebagai berikut. F sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Jika percepatannya sama dengan diferensial V dibagi diferensial T, maka gaya sama dengan massa dikalikan diferensial V dibagi diferensial T. Atau di bawahnya dijabarkan lagi, gaya kali dt, dt diferensial waktu ya maksudnya, sama dengan M dikalikan diferensial kecepatan atau dv. Nah, bawahnya lagi yang simbol itu dibaca integral.
integral F dt sama dengan batas atasnya V2, batas bawahnya V1 dikalikan M dikalikan dV. Nah, integral F dt sama dengan massa dikalikan kurung buka V2, maksudnya kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama, kurung tutup. VT, VT itu gaya kalikan waktu ya. VT sama dengan M dikalikan V2 dikurangi M dikalikan V1. Maka akan muncul rumus yang terakhir yaitu I sama dengan delta P. I itu impuls, delta P yaitu selisih P ya. Keterangannya F gaya satuannya Newton, M massa satuannya kilogram seperti yang di atas tadi, A-nya percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Itu satuan percepatan, beda dengan satuan kecepatan di atas ya. Kemudian V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Contoh soalnya, sebuah bola golf bermasa 0,5 kg dipukul memakai stik hingga melesat dengan kelajuan 40 meter per sekon. Jika selang waktu kontak antara stik dan bola 0,2 sekon, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan stik tersebut? F yang ditanyakan, diketahui delta T-nya 0,2 sekon, M-nya 0,5 kg, V1 0 karena dalam keadaan diam yang pertama sebelum dipukul, maka V1-nya 0 meter per sekon. Kemudian V2 40 meter per sekon. Pembahasannya F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan kurung buka V2 min V1 kurung tutup. F dikalikan kurung buka 0,2 kurung tutup sama dengan 0,5 dikalikan kurung buka 40 dikurangi 0 kurung tutup. Nah, nanti kalau setelah dikalikan 0,5 kali 40 min 0 sama dengan 20. Jangan lupa yang depan pindah ke belakang menjadi penyebut yaitu 0,2. Hasilnya F-nya sama dengan 100 Newton. Sampai sini penjelasan saya. Nanti akan saya lanjut ke pertemuan berikutnya untuk yang B. Soalnya jangan lupa dikerjakan. Selamat mengerjakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.